Perkenalkan, nama saya Risti Putri Melani dengan NIM 2024008134. Perkenalkan, saya Siva Azal Izani dengan NIM 2024008137. Perkenalkan, nama saya Afani Nafisa Zuhair dengan NIM 2024008138. Saya dan rekan tim saya akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Produk UMKM Batik Pinilih Art di Desa Wisata Tepus. Strategi bisnis yang dilakukan oleh Batik Pinilih adalah menonjolkan motif yang memiliki ciri khas, yaitu motif Cipta Samudra. Motif ini adalah motif yang mengangkat tema biota laut seperti gambar kepiting, gambar lobster, gambar ikan, dan motif biota laut lainnya. Motif ini diangkat karena Desa Tepus sendiri adalah desa yang berada di pesisir pantai. Namun, selain motif Cipta Samudra, Batik Pinilih ini juga memiliki motif yang sudah pakem seperti motif parang dan juga motif teruntung. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Batik Pinilih adalah dengan cara mulut ke mulut, mengikuti pameran, secara offline langsung di tempat produksinya, dan juga melalui sosial media seperti Instagram dan juga Shopee. Batik Pinilih ini sering mengikuti pameran karena Batik Pinilih memiliki jejaring dengan dinas kerajinan daerah, dengan dinas pariwisata, dinas perindustrian, dan juga rumah BUMN. Tujuan dari bisnis batik ini adalah dengan menciptakan produk yang memiliki kualitas tinggi, mendapatkan keuntungan maksimal, melestarikan budaya Indonesia, dan juga menciptakan batik yang memiliki ciri khas motif seperti motif Cipta Samudra. UMKM Batik Pinilih ini memiliki struktur organisasi dan juga pembagian tugas seperti mencanting, mengecat, pola, dan juga finishing. Karyawan di Batik Pinilih ini adalah karyawan terbaik dengan pelatihan dan apresiasi sesuai dengan kerja atau tugas yang mereka lakukan. Batik Pinilih memantau dan mengevaluasi tujuan bisnisnya dengan cara mengevaluasi keuntungan dan juga keuangan. Bisnis ini juga melakukan pemantauan terhadap penjualan produk dan juga perkembangan kinerja karyawannya. Proses pelatihan dan juga pengembangan karyawan Batik Pinilih ini adalah dengan cara mengundang tutor dari Wonosari untuk melakukan pelatihan di tempat produksi dan juga mengikuti seminar untuk menambah ilmu tentang pengetahuan batik secara umum. Hubungan antara pemilik dan juga karyawan adalah tetangga, karena pemilik memberikan kesempatan bagi tetangga atau ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang tidak bertani agar bisa membatik di Batik Pinilih. Pemilik juga memberikan apresiasi berupa upah tambahan atau bonus kepada karyawan yang mengerjakan kinerjanya dengan baik atau saat mendapatkan orderan dengan jumlah yang banyak. Manajemen operasi, UMKM Batik Pinilih menerapkan sistem penjualan per potong dengan ukuran bervariasi, termasuk pesanan khusus hingga 3 meter. Teknologi yang digunakan meliputi media sosial seperti Instagram dan Shopee, meskipun WhatsApp tetap menjadi platform utama untuk interaksi pelanggan. Manajemen keuangan, pendanaan tersebut berasal dari Tawangmangu yang juga menyelenggarakan pelatihan nyanting dan pewarnaan. Pengelolaan keuntungan dilakukan secara kelompok dengan pembagian 60% untuk bahan baku dan 40% untuk anggota yang menciptakan distribusi keuntungan yang adil. Untuk manajemen pemasaran meliputi pengiriman ke berbagai daerah serta kerjasama dengan Desa Wisata Tepus memungkinkan promosi langsung kepada wisatawan. Produknya dijual dengan kisaran harga 70-75 ribu per meter untuk batik cap, sementara batik tulis memiliki harga lebih tinggi untuk menonjolkan kualitas sebagai nilai utama. Untuk penggunaan media sosial, UMKM Batik Pinilih telah menggunakan Instagram dan Shopee, namun penggunaannya belum maksimal. Sebagian besar komunikasi tetap melalui WhatsApp, didukung promosi langsung di desa wisata dan penyebaran informasi secara lisan. Menjelaskan manajemen strategi. Yang pertama, analisis SWOT. Strengths Batik Pinilih memiliki ciri khas yang menonjol, salah satunya
adalah motif cipta samudra yang berhasil merefleksikan identitas Tepus yang erat kaitannya dengan pantai. Penggambaran biota laut seperti kepiting, ikan, dan lobster menjadikan motif ini ikonik dan mudah diingat. Kombinasi antara motif cipta samudra dengan motif klasik seperti parang dan teruntum menunjukkan upaya untuk melestarikan tradisi sekaligus beradaptasi dengan selera masa kini. Wagnes meskipun telah menjalin hubungan yang positif dengan desa Tepus dan memanfaatkan rekomendasi dari orang ke orang, telah memahami bahwa potensi usaha batik penilai art belum sepenuhnya dikembangkan. Promosi belum menggunakan media sosial seperti Instagram, tetapi berencana untuk memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee. Di samping itu juga, Batik Penilai Art berencana untuk menggabungkan strategi online dan offline dengan memberikan penawaran khusus kepada pengunjung yang datang ke lokasi wisata pantai. Opportunis. Generasi muda zaman sekarang sangat antusias terhadap hal-hal yang menarik, terbaru, dan memiliki daya tarik estetika yang tinggi. Dengan memadukan pola batik cipta samudra yang terinspirasi oleh kekayaan biota laut yang syarat makna dan keindahan dengan desain modern yang sedang tren, kita bisa menghadirkan produk fashion yang tidak hanya menarik untuk dilihat, tetapi juga kaya akan nilai budaya. Terus, mereka seringkali melakukan perbandingan antara batik yang dibuat dengan tangan dan yang dihasilkan secara massal oleh pabrik. Batik yang dihasilkan biasanya lebih murah karena proses pembuatannya yang otomatis. Namun perbedaan dalam kualitas yang sangat jelas terlihat. Sebagai contoh, batik tulis atau cap memiliki warna yang tembus hingga ke belakang kain, memberi kesan yang mewah. Di sisi lain, batik pabrik umumnya memiliki warna di bagian putih belakangnya. Mengenai ukuran batik, penilai art biasanya dijual per potong seperti 2 atau 2,5 meter. Fleksibilitas dalam memilih ukuran seperti membeli hanya 1,5 meter tidak tersedia di batik penilai art. Yang kedua, strategi pertumbuhan bisnis. Konsistensi visual dari batik penilai art dengan logo yang telah menjadi simbol pilihan warna yang unik adalah pendekatan pemasaran yang berhasil. Unsur-unsur visual ini tidak hanya membantu pengingat bagi pelanggan, tetapi juga mempermudah dalam menciptakan kampanye pemasaran yang terkoordinasi. Inovasi produk. Batik penilai art telah berhasil menghadirkan identitas yang khas lewat motif cipta samudra yang terinspirasi oleh kekayaan laut Tepus. Dengan memadukan motif tradisional seperti parang dan teruntum, serta menerapkan teknik pewarnaan yang modern, batik cipta samudra bukan hanya mencerminkan keindahan alam, melainkan juga menjadi lambang semangat juang komunitas pesisir. Pemilihan warna-warna yang cerah dan kontras memberikan kesan yang segar dan modern, menjadikan batik ini cocok dengan preferensi pasar masa kini. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Komitmen UMKM terhadap praktik bisnis yang etis. Setelah 5 tahun berlangsung, program pendampingan yang dibiayai oleh Tawangmangu ini telah sukses melahirkan para pembatik yang handal. Melalui arahan dari para pengajar di Wonosari, karyawan telah menguasai beragam metode dalam membatik, dari yang paling sederhana hingga yang lebih rumit. Sekarang, bagi karyawan untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh dan berkarya pada batik penilai art. Kontribusi UMKM terhadap komunitas lokal. UMKM batik penilai art tidak hanya membuka kesempatan kerja untuk perempuan, tetapi juga memiliki peranan krusial dalam menjaga tradisi batik tulis Indonesia. Dengan mendukung perempuan dan memperluas akses ke pasar, UMKM ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat identitas budaya setempat.
lingkungan bisnis. Faktor eksternal yang mempengaruhi UMKM di Kapanewon Tepus, persaingan untuk menjadi desa budaya semakin sengit. Walaupun Giri Panggung pernah menjadi pelopor, kurangnya inovasi menyebabkan aktivitasnya terhenti. Ada yang baru merintis, yaitu Sumber Wungu, dengan bantuan tutor yang sama dengan Batik Penili Art. Agar bisa bersaing, setiap kelurahan perlu terus berinovasi dan mengembangkan keunikan batik masing-masing. Meskipun dana istimewa menarik perhatian, hal yang lebih penting adalah bagaimana menjaga keberlanjutan dan nilai lebih dari perkembangan batik ini.